Baik, kita masuk ke majaz akli. Sebelum masuk ke majaz akli, kita ulang lagi sedikit. Kita sudah pelajari majaz apa aja, bahkan dari tasbih, tasbih yang menyerupakan kemarin itu musyabbah bih. Kemudian tasbih kalau digunakan dalam kalimat lain jadilah dia isti'arah. Isti'arah di antara majaz. Majaz kebagi dua kan? Nanti majaz yang isti'arah dengan majaz yang mursal. Majaz mursal itu kemarin yang sebab-sebabnya misalnya memasukkan jari padahal yang diingatkan adalah ujung jari, itu majaz mursal. Majaz tanpa alaqah yang jelas, mursal, dilepas gitu aja. Kemudian majaz yang alaqahnya tasbih, isti'arah. Kita balik lagi ke majaz. Udah bahas majaz mursal, bahas majaz yang alaqahnya tasbih yaitu isti'arah. Isti'arah kebagi lagi jadi isti'arah tamtsiliyah, isti'arah makniyah, isti'arah tasrihiyah. Udah selesai kita bahas isti'arah, balik lagi ke majaz. Ada satu bab majaz lagi yang belum dibahas penulis. Ya. Jadi kalau mau digambarkan di papan tulis, kita kan kemarin sudah masuk bab majaz. Majaz kemarin terbagi ke majaz mursal. Ada majaz yang alaqahnya tasbih. Majaz yang tasbih. Majaz yang tasbih ini yang disebut dengan isti'arah. Majaz mursal kemarin majaz yang alaqahnya kaitan antara si makna asli dengan makna majaznya enggak jelas. Makanya disebut mursal. Mursal itu artinya dilepas gitu aja. Enggak ada kaidah. Kemudian yang alaqahnya tasbih, majaz isti'arah. Ya kan? Nah, ada satu bab lagi diakhirkan sama penulis, majaz akli. Majaz akli ini yang kita nanti bahas. Isti'arah kemarin kita sudah bahas, kebagi lagi kan? Jadi tasrihiyah ini yang pakai musyabbah bih, makniyah ini yang pakai musyabbahnya doang. Sama majaz tamtsiliyah. Tamtsiliyah ini enggak peduli sama pakai tasrihiyah atau makniyah. Yang penting tamtsiliyah majaznya apa? Satu kalimat, keadaan ditasbihkan ke keadaan lain. Isti'arahnya, isti'arah tamtsiliyah satu keadaan ditasbihkan ke keadaan lain, bukan berkata. Kan? Jadi kita sekarang balik lagi ke majaz yang bukan isti'arah. Selain majaz mursal ada majaz akli. Majaz akli alaqahnya pakai akal. Ya. Jadi enggak tertentu juga, cuma diakal-akalin aja. Kita lihat kata penulis al-majazul aqliyu, majaz akli. Wa yusamma dinamakan juga al-majazal isnadiyah. Dinamakan juga majaz isnadi, majaz dari dengan alaqah isnad, penyandaran. Wal majazal hukmiyah, dan dinamakan juga majaz hukmi. Ala kulli hal apapun namanya dia. Wa huwa, siapa dia? An yusnada syai'u ila ghairi ma huwa lahu. Yaitu majaz yang mana disandarkan dia sesuatu tersebut dengan ma ila ghairi ma huwa lahu, dengan apa-apa yang sebenarnya dia enggak pantas untuk disandarkan. Contoh, banal amirul madinata. Amir membangun kota. Nah, ini majaznya maksudnya adalah amir, enggak mungkin amir yang bangun kotanya. Amir apa amir? Pemimpin. Nah, ini apa yang memalingkannya? Ya enggak mungkin aja, gitu loh. Yang memalingkannya hanya dari kata enggak mungkin. Karena biasanya yang membangun kota pasti anak buahnya, bukan si amirnya. Ini diantaranya. Nah, ini mirip, mau duduk kata semua. Hah? Coba dulu. Ya. Nah, ini mirip sama majaz mursal yang alaqahnya sabab. Tipis-tipis tuh. Dulu kalau yang sabab apa? Kita menggembalakan hujan, maksudnya menggembalakan hewan di rumputan. Ini sama nih, mirip-mirip. Ya, wallahu a'lam. Kalau mau ditanya bedanya, anak pun nggak bisa jelasin. Ya, amir membangun kota. Ya, maksudnya amir adalah sebab kota tersebut dibangun dengan perintah dia, kemudian para pekerjanya membangunnya. Contoh lagi, ini baru satu ya. Misal contoh yang kayak gini tuh kalau di Quran
Misalnya apa? Ya Haman ibnili sorhan. Wahai Haman, bangunkan untukku tangga, kata Firaun. Tangga untuk melihat robnya Musa. Ya kan? Tentu nanti kalau seandainya Haman bangunkan tangga, bukan Haman yang bangun. Ya, tapi anak buahnya. Contoh lagi misalnya Allah katakan Nabi Firaun itu yuzabbihuna abnahum. Yuzabbihu abnahum. Ada satu ayat pakai huwa, yuzabbihu abnahum. Nabi Firaun menyembelih anak-anak kalian. Tentu Nabi Musa nggak bakal nyembelih langsung, pasti anak-anak buahnya. Ini yang pertama, kelompok yang pertama. Yang kedua, naharuhu shaimun. Lihat, perhatikan kalimat ini. Naharuhu shaimun. Siangnya adalah puasa. Siangnya adalah sesuatu yang puasa. Ini untuk mengungkapin orang-orang yang puasa hampir setiap siang dalam satu tahunnya dia puasa mulu. Cuman yang puasa kan orangnya. Ini dikatakan naharuhu. Siangnya dia soimun adalah sesuatu yang berpuasa. Padahal yang puasa orangnya, bukan waktunya. Misalnya contoh yang lain, nahrun jarin. Sungai berjalan. Nanti ada penjelasannya. Tentu yang jalan adalah airnya, bukan sungainya. Kan sungai kan kesatuan dari air sama dalamnya itu. Dan yang jalan cuma air. Daratan dalam sungai nggak mungkin berjalan. Jadi ini apa ya? Dipalingkan dari manasnya sesuai akal aja. Makanya disebut majas akli. Alasannya karena nggak mungkin itu dong. Kemudian contoh yang lain, junna jununuhu, kata orang Arab. Gilanya gila. Junna itu artinya gila, fi'il. Jununuhu fa'ilnya, kegilaan. Kegilaannya telah menggila gitu loh. Ya maksudnya orangnya benar-benar gila. Diungkapkan lebih. Kegilaannya menggila. Maksudnya super gila itu orang tuh. Contoh lain, fahuwa. Apa ini kalau di Quran? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia orang-orang yang soleh maka berada dalam kehidupan yang radiyah, meridhoi. Ini majas akli karena secara makna radiyah isim fa'il. Sedangkan tempat itu nggak bisa meridhoi. Di sini kata para ulama makna radiyah di sini secara akal nggak mungkin dimaknai radiyah, tapi mardiyah, diridhoi. Maka dia orang-orang yang abror, yang baik dalam kehidupan yang diridhoi, kan gitu kan? Harusnya fi 'isyatil mardiyah. Isim fa'il, isim maf'ul, tapi yang diungkapkan pakai isim fa'il. Contoh yang lain, sailun muf'amun. Sail banjir. Muf'amun yang dipenuhi. Padahal banjir itu memenuhi, isim fa'il harusnya. Diungkapkan dengan muf'am, dipenuhi. Ya, terbalik-balik. Apa yang menghalangi kita dari mana muf'am? Akal. Ya, yang benar adalah sailun muf'imun. Tentu ada makna balaghah. Nanti kita lihat di syarah. Kita lihat syarahnya. Kata penulis, fil balaghati, di dalam balaghah, ma yusamma bil majazil akli. Ada yang dinamakan dengan majaz akli. Li'annana, karena kita na'riful murada minhu bil akli. Kita mengetahui makna dari majaz ini bil akli, dengan akal, bukan dari sisi lughah. Kalau dari sisi lughah tadi nanti majaz mursal atau majaz isti'arah. Akli enggak ada urusannya sama lughah. Ya, dari akal aja murni. La bil lafzi wahdahu. Kata beliau, bukan dari lafaznya. Maksudnya bukan dari ilmu bahasa Arab. Wahdahu semata-mata. Wal amtsilatul mazkuratu, kata penulis, contoh-contoh yang sudah disebutkan tuwaddihu dzalika, sudah menjelaskan. Fa innal amira, sesungguhnya amir, la yubashshiru bina al madinati. Dia enggak langsung membangun sebuah kota. Ya, paling kalau langsung kayak orang Indonesia naruh batu pertama lah. Ya kan, setelahnya anak buahnya. Nah, tapi tetap diungkapkan. Nah, samalah kayak antum mengatakan siapa yang bangun kota Jakarta, pasti kan ada nama-nama besar kan? Siapa misalnya? Nggak tahu lah. Misalnya itulah ya, yang memerangi Belanda di kota ini, pahlawannya ini. Padahal kan sebenarnya bersama pasukan-pasukannya. Ini diantara yang ada dalam kalam mereka. Bahkan bahasa kita pun ada.
Wa inna ma huwa amirun, tiada lain si amir ini hanyalah pemerintah, yang merintah ya, bukan pemerintah ya, yang memerintah. Fa huwa sababul bina, maka dia adalah sebab dari terbangunnya kota. Walihada naqul, oleh sebab itu kita katakan al alaqatu hiya as-sababiyah. Sama kayak mursal lagi ntar. Ya. Maka alaqah kaitan antara makna majas dengan makna aslinya adalah alaqah sababiyah. Tadi contoh lain tadi dijelaskan ya. Seperti tadi Firaun menyuruh Haman dan sebagainya. Yang kedua, contoh yang kedua naharuhu shaim. Siangnya puasa. Kita lihat penjelasan penulis. Wan naharu la yasumu. Siang itu enggak puasa. Lakinnahu dzarfun. Ya, karena dia itu dzarf. Keterangan waktu li zamanis shaum. Untuk waktu terjadinya puasa. Tapi dibilang dianya puasa. Wal alaqatu min hiya az-zamaniyah. Dan alaqah dari antara makna majas dengan makna aslinya adalah zamaniyah. Disebutnya alaqah zamaniyah. Ya, siangnya puasa maksudnya itu orang saking seringnya puasa seolah-olah seluruh siang adalah puasa. Contoh lain apa ya? Misalnya seperti Allah katakan bal makrul laili wan nahar. Bahkan makarnya malam dan siang. Maksudnya Allah adalah azab. Azab di malam hari dan siang hari. Tapi seolah-olah mudhafun ilaihnya malam dan siang dialah yang ngasih makar. Sama kayak azabul qabr. Walaupun azabul qabr ada sisi lugoh ya. Azabul qabr apa arti sebenarnya? Azab kubur kah? Enggak. Azab di kubur. Kubur tidak mengazab. Walaupun di situ ada sisi lugoh. Misalnya juga kata Allah, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Ini surat apa? Surat Al-Muzammil. Kata Allah, bagaimana mereka bisa bertakwa jika mereka mengkufuri hari yang mana hari tersebut menjadikan anak kecil beruban. Hari tersebut menjadikan anak kecil beruban. Padahal bukan harinya yang menjadikan anak kecil beruban, tapi kengerian di hari itu. Makanya beberapa riwayat yang dhaif Rasulullah SAW dikatakan beruban sebab beberapa surat kan. Surat-surat yang menjelaskan hari kiamat. Itulah yang membuat dia beruban. Nah, Allah katakan fa kaifa tattaquna? Bagaimana kalian bisa bertakwa? In kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Jika kalian mengkufuri hari yang bikin anak kecil saja bisa beruban. Nah, ini ungkapan pengingkaran dan dijadikan yaum di situ seolah-olah menakut-nakuti. Ya, padahal dia dzaraf. Tentu yang mengerikan adalah Allah yang menjadikan hari tersebut mengerikan. Contoh yang lain, wal ma'u, yang air ya. Afwan. Wan nahru huwa makanu lil ma'. Dan sungai itu adalah tempat untuk air. Wal ma'u huwa alladhi yajri. Dan airnya sebenarnya yang lagi mengalir. Lan nahru, bukan sungainya. Walakin hadza min babil majas. Akan tetapi ini dari sisi majas. Alladhi alaqatuhu al makaniyah. Sekarang alaqohnya makaniyah. Nah, ada lagi nama alaqoh makaniyah. Nah, ini kalau ini banyak ya. Contohnya misalnya waja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan sungai-sungai berjalan di bawah kaki mereka. Ini udah sama persis dengan contoh. Atau kita bilang Jalan Sudirman macet. Yang macet siapa sebenarnya? Kendaraannya, bukan jalannya. Nah, ini sama mirip-mirip sama bahasa kita. Contoh yang lain, wa kadzalikal jununu. Ini contoh yang selanjutnya, jununu. Menggila kegilaannya. Wa kadzalikal jununu kata Syekh, seperti juga misal junun, la yujannu, kegilaan itu enggak gila. Wa inna ma yujannu sahibuhu, yang gila itu orangnya, kata Syekh. Walakinnana, tetapi kita asnadna al-fi'la, kita menandarkan fi'il kegilaan ilal masdari, kepada masdarnya, min babil majas, dari sisi majas, li alaqatin masdariyatin. Ini namanya alaqah masdariyah. Bainal fi'li wal masdari. Ini juga ada orang Arab juga sering ngomong jadda jiddu. Apa artinya? Jadda jiddu. Ini orang kalau udah semangat banget sampai dikatakan biasanya jadda jiddu. Hah? Iya, kalau di tekstualnya apa? Jadda tuh telah bersungguh-sungguh. Telah bersungguh-sungguh. Jadda bersungguh-sungguh. Nah, siapa yang jadi failnya? Jiddu. Apa jiddu? Kesungguhannya. Telah bersungguh-sungguh kesungguhannya.
Kalau itu itu lain. Ya, ini jadda jiddu. Jadi fa'ilnya dipakai malah masdarnya. Contoh lain misalnya wa nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Jika telah ditiup di sur, tanduk itu tuh, tanduk yang kayak trompet, apa yang ditiup? Nafkhatun wahidatun, satu tiupan saja. Nah, situ ditiup tiupan. Jika ditiup tiupan. Ya, nah ini dari masdar apa? Majaz masdariyah sebutnya. Kemudian wa mithalu dzalika qauluhu. Contoh juga seperti ucapan antum sailun muf'amun. Ini tadi fa'il jadi maf'ul, maf'ul jadi fa'il. Sailun muf'amun, banjir yang dipenuhi. Fasailu la yuf'am, banjir itu tidak dipenuhi. Yang dipenuhi kan jalan. Yang dipenuhi air siapa? Jalannya. Kalau misalnya ada kejadian banjir. Au yumla, banjir itu tidak dipenuhi sama. Bal yamla. Akan tetapi banjir itu harusnya dialah yang memenuhi. Nah, maka sebenarnya maknanya sailun muf'am adalah sailun muf'im. Walakin ja'alna ismal maf'uli maka nasmil fa'ili, kata penulis. Tapi kita jadikan makna isim maf'ul dengan ungkapan isim fa'il. Wa asnadnahu, dan kita sandarkan dia ilal fa'ili, kepada isim fa'il majazan, sebagai majaz. Wa alaqatu hiya al-fa'iliyah. Ini namanya alaqah al-fa'iliyah. Di sini ana contohkan ada surat Al-Isra 45. Coba kita buka. Jadi maknanya fa'il tapi diungkapkan pakai isim maf'ul. Ini fa'il maf'ul di sisi sorof ya. Al-Isra surat keberapa? Yarhamukallah. Hah? Mantap, Akhrafik langsung dapat 17. 45. Di situ nggak ada, cuma ana kemarin sempat cari yang sebab. Wa idza qara'tal Qur'ana, jika engkau membaca Al-Qur'an wahai Rasul, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, kami jadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, dengan akhirat, hijaban masturo, hijab yang tertutup. Di sini masturon bermakna satiron, isim fa'il. Kami jadikan antara engkau yang baca Quran wahai Rasul dengan mereka yang enggak beriman dengan akhir, kami jadikan seolah-olah ada hijab yang menutup. Kan gitu terjemahnya. Di ayat malah Allah katakan masturon, hijab yang tertutup. Padahal dia itu adalah satir antara Rasul SAW ke orang-orang kafir. Nah, di situ masturon dimanai dengan satir. Nah, udah habis. Enggak apa-apa kan, sholat sini kita bisa akhirnya sebentar ya. Sambil dengar azan lagi.
Google kan, Pak. Ini berarti di kursi. Ini kursi ini. Betul, betul. Kalau tadi yang sungai berjalan itu kan makrani ya. Kalau yang siang ini adalah puasa itu apa sih? Masdari ya tadi dia bilang. Mas dari ya mas. Ya sebenarnya nama-nama ini juga antum kalau keliru-keliru nggak apa-apa ya. Kayak dibikin-bikin juga. Soalnya sebagian di kitab lain dia nggak sebut masdari ya. Namanya nanti beda lagi. Iya. Yang penting antum tahu maknanya. Oh iya. Plus tahu apa faidahnya. Yang jadi maf'ul Yang jadi mustad sama mustad lainnya. Kalau jadi misalnya itu sih yang dimaksudnya. Si masdarnya. Padahal harusnya kan masdar makna tanpa zat. Zat kan nggak bisa sesuatu yang nggak ada zatnya nggak bisa puas harusnya. Gitu loh. Cuma yang penting tujuan didatangkan kalimat kayak gitu untuk sesuatu yang berlebihan. Sabar ya, Pak. Ntar satu lagi ada contoh yang maf'ul sama fa'il ini. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut lagi. Nih, di antara contoh yang maknanya fa'il sama maf'ul dibolak-balik. Misal di surat Al-Baqarah. Ketika Allah katakan wa idza batala Ibrahima rabbuh, tatkala Rabbnya Ibrahim mengujinya Ibrahim bi kalimatin dengan larangan dan perintah. Fatammahunna, kemudian Ibrahim pun menunaikan ujian tersebut. Qala, kemudian Allah katakan ini ja'iluka linnas imama, kami akan jadikan kau sebagai imam, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Qala, kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, anak-anakku juga ya Allah, jadikan imam. Qala, kata Allah, la yanalu ahdi az-zalimin. La yanalu ahdi az-zalimin. Apa itu artinya? Yanalu mendapatkan, ahdi janjiku, az-zalimin orang-orang zalim. Maksudnya nanti anak-anakmu Ibrahim yang zalim gak akan dapat predikat imam. Dan kita dapat nanti banyak Bani Israel yang kacau. Kan cuma di sini la yanalu ahdi az-zalimin. Siapa fa'il sama maf'ul? La yanalu ahdi az-zalimin. Zalimin marfu mansub. Mansub. Berarti enggak mungkin fa'il kan? Siapa dia maf'ulun bih? Fa'ilnya malah ahdi. Janjiku. Janjiku. Berarti terjemahannya janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Ini kalimatnya terbalik ini. Harusnya apa? Orang-orang yang zalim tidak akan bisa mendapatkan janjiku. Coba tangkap apa makna yang pengen Allah kasih di situ? Kenapa Allah bolak-balik kayak gitu? Ini walaupun kita namanya dia fa'iliyah apa maf'uliyah, ini benar-benar kebalik nih, bolak-balik ini. Fa'iliyah kah maf'uliyah kah? Tapi intinya Allah mau ngasih tahu. Yang jadi fa'il kan ahdi. Janjiku. Si zalimin yang sebenarnya dia punya aksi loh. Zalimin, orang zalim kan punya aksi. Bisa ngambil janji atau enggak? Sedangkan janji abstrak. Janji kan sesuatu yang abstrak, enggak bisa gerak, enggak bisa apa. Dia harusnya diambil dia. Cuman Allah ungkapkan dia jadi fa'il, zalimin jadi maf'ulun bih, kebalik. Ya seperti anak katakan, ini air akan mendatangimu. Kan enggak mungkin. Yang benar antum datangin air.
Benda yang nggak bisa gerak. Begitupun janji. Kenapa Allah jadikan fa'il? Allah pengen ngasih tahu seandainya mereka hilang sifat zalimnya, maka nggak usah perlu effort banyak, janji Allah akan datang ke mereka. Seolah-olah bisa datang. Tapi tentu harus dia yang mendatangi. Nah, ini diantara makna balaghah yang Allah pakai ketika membolak fa'il jadi maf'ul jadi fa'il, isim fa'il jadi isim maf'ul kayak yang di sini nih. Ya, atau isim maf'ul jadi isim fa'il. Seperti kata penulis lagi, wa aksuhu, kebalikannya dari yang tadi isim maf'ul dimaknai isim maf'ul tapi mana isim fa'il, sekarang isim fa'il tapi mana isim maf'ul. Idza usnidal wasfu mabni lil fa'il. Jika disandarkan sifat yang mabni lil fa'il, dibangun untuk fa'il, ilal maf'ul tapi ke maf'ul. Seperti contoh ayat fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang meridoi. Tentu justru kehidupan yang diridoi. Ya, tapi malah jadi meridoi. Padahal kehidupan enggak meridoi, yang meridoi Allah. Tapi Allah tempatkan dia ke tempat yang mardiyah, diridoi. Nah, apa tujuannya? Tujuan kenapa Allah pakai isim fa'il untuk memberi makna isim maf'ul? Kata penulis, al-isyatu mardiyatun. Kehidupan itu harusnya diridoi, enggak bisa meridoi. Wa inna ma tusafu, dia tiada lain disifati seperti itu bi annaha radiyat, seolah-olah dia itu meridoi ala sabilil majaz akli, dalam rangka majaz akli. Nah, apa tujuannya? Lihat di bawah. Kata penulis, wa anta, dan kamu, idza ta'amalta, jika engkau memperhatikan hadil amsilah, contoh-contoh ini, wajadta, engkau akan dapati fi kulli wahidin minha, di setiap kalimat darinya wajahan balagian, ada makna yang dalam. Lil majaz, untuk majaz. Famasalan qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang meridoi. Arti harusnya kehidupan yang diridoi, mardiyah. Kenapa? Usifat al-isyatu birradiyah, disifati si isyah kehidupan bahwasanya dia bisa meridoi, li'anna sahibahu, karena si orang yang dalam kehidupan yang diridoi ini la yajidu haulahu ma yaskhutuhu. Karena nanti ketika antum masuk ke tempat yang Allah ridhoi, yakni surga, antum dapati di sekeliling antum tidak ada yang membuat antum murka. Saking nikmatnya surga. Ka'annama haulahu min kulli syai'in qadim tala'a ridon. Seolah-olah tempat yang antum tinggal nanti di surga, seolah-olah juga ikut ridho antum tinggal di situ. Paham nggak? Padahal sebenarnya tempat itu tempat yang Allah ridhoin. Dia bukan zat. Tempat-tempat di surga bukan zat. Zat-zat yang abstrak, nggak bisa punya fiil. Cuman saking senengnya antum di situ, ya seolah-olah dia juga ridho antum di situ. Ya, ini makna yang Allah inginkan. Fahuwa radin, maka seolah-olah dia itu meridhoi. Wa ma haulahu radin, dan di sekeliling tempatnya juga seolah-olah meridhoi. Ini makanya Allah pakai mardi, radiyah untuk makna mardiyah. Fal majazul aqliyu yazidul lughata sa'atan. Maka majaz akli ini menambah bahasa sa'atan, menambah luasnya. Wa yamuddu laha fil bayani maddan, dan dia melebarkan makna fil bayan minal bayan, dari penjelasan maddan dengan selebar-lebarnya. Walau lahu, kalaulah bukan karena dia, lajaffat ba'du ya nabi'il lughatil arabiyyah, maka akan kering sebagian ya nabi ini mata air bahasa Arab. Walakana fi naz'ina min biharil lughati dha'fun, maka niscaya juga naz'a ini apa sih namanya, mencabut ya, dan seolah-olah apa yang kita cabut dari lautan bahasa menjadi lemah. Intinya kalau nggak ada majaz akli ini agak kurang. Cuman ini nih, majaz akli ini pintu buat orang-orang melakukan kesyirikan. Ya, karena mereka terkadang mengatakan ucapan antum ya Syekh fulan isfini, ya Syekh fulan sembuhkan aku, ya Syekh fulan ini, kata mereka ini Wahabi ini enggak belajar balaghah katanya. Ya, jadi itu tuh majaz akli katanya. Sama sebagaimana kita mengatakan, mereka bisa contohinnya syafat tabibu maridon. Dokter menyembuhkan orang sakit. Emang yang nyembuhin siapa katanya? Yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Tapi orang Arab biasa ngomong kayak gitu. Maka kita juga mengatakan, ya Syekh sembuhkan aku, maksudnya adalah ya Allah dengan Syekh ini sembuhkanlah aku. Gimana coba kalau antum dibilang kayak gitu?
Apa perbedaannya? Berarti ada apa? Memang ada sebab. Dokter menyembuhkan pasien, memang dia bisa menimbulkan sebab itu. Adapun majas akli yang mereka klaim, ya Syekh sembuhkan aku, atau ya Syekh syafaati aku, ya udah mati. Maka dia nggak bisa nempuh sebab itu. Berarti nggak terpakai majas akli itu. Bahkan ucapan syafat tobibu maridon, walaupun dia dibolehkan secara majas akli, ya, cuman nggak pantas juga sering-sering diucapkan oleh ahlu tauhid. Ya sebisa mungkin katakan Allah, dokter hanya sebab, Allah penyembuhnya. Ya, nah ini diantara pintu yang mendatangkan kesyirikan. Maka ketika kita belajar hakikatnya, dia mesti ada sebabnya juga. Jadi mesti bisa dicerna akal. Kayak tadi, dokter menyembuhkan pasien. Walaupun kalimat ini berbahaya, tapi kan minimal kita bisa cerna akal. Dibanding ucapan mereka, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, beri aku anak. Dia kan nggak bisa ngasih apa-apa. Bahkan seandainya dia datang pun nggak bisa menzinai istrinya, gitu kan? Kalau kayak gitu kan berarti masih ada sebab. Tapi kan nggak mungkin, udah mati gitu loh. Ya, bahkan dalam Al-Quran pun tidak terjadi majas-majas akli pada perkara-perkara yang tepi jurang kayak gitu. Ya, dan Allah suruh kita doa langsung kepada dia. Ya, ada mungkin majas-majas akli tapi di sisi-sisi yang lain ya. Seperti tadi, wahai Haman bangunkan untukku tangga. Nah, ini kan bukan perkara yang tepi jurang lah. Yang tepi jurang Allah suruh langsung. Ya kan? Kalau kalian berdoa, maka berdoalah kepada Allah langsung. Wallahu a'lam. Asal ini habis sudah. Tinggal satu bab lagi dari bab bayan. Ini bab yang terakhir, bab al-kinayah. Kinayah udah ada bahasa kita ya. Kinayah ini bedanya sama majas apa? Ini mirip-mirip sama majas. Cuman majas mana aslinya nggak boleh iya kan. Adapun kinayah mana aslinya bisa iya dan makna balagonya bisa diiyakan juga. Seperti ucapan seseorang, kamu dapurnya ngebul mulu. Nah, itu kan ada mana apa? Dermawan atau memang dapurnya ngebul. Kalau majas nggak bisa. Majas terhalang salah satunya. Misalnya tadi saya melihat singa di mimbar. Itu kan nggak mungkin antum terjemahkan singa beneran. Berarti harus dipalingkan kemana yang jauh. Kalau kinayah bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa jadi memang beneran ngebul, bisa jadi memang hanya dermawan. Nah, kinayah inilah yang mungkin lebih cocok untuk bab asma wa sifat. Ketika Allah katakan tangan Allah terbentang. Apa makna tangan Allah terbentang? Di antaranya rahmatnya luas. Di antaranya dermawan. Allah memberikan rezeki. Tapi tangannya tetap ada. Kalau mereka kan bilang, oh enggak itu bab majas. Kalau bab majas berarti mereka cuma terjemahan Allah merahmati, Allah dermawan. Tapi kita sucikan Allah dari sifat tangan, kata mereka. Nah, terhalang sebagaimana terhalang singa naik mimbar. Nah, yang benar Allahu a'lam pada sifat-sifat Allah yang mungkin mereka sering majaskan, itu masuknya harusnya bab kinayah dalam Ahlus Sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.